Yes, pakai banget. Dari sudut pandang orang yang mencintai series ini, it's beyond ugly. It's like mocking us. Ini kayak lagi ngeledekin kita. But sekali lagi, ini bukan sebuah bentuk kebencian, tapi bentuk kekecewaan dari sebuah series yang gua komporin kalian semua untuk ikutan nonton. Gua sering bikin reviewnya, gua support ketika ada campaign-nya, tapi it's not that good ketika udah mau ending dan bahkan menuju ending. It's just, tapi gue nggak bisa nyalahin kru dan teman-teman di belakangnya gitu, karena gue melihat pesan lain gitu. Gue kayak menangkap pesan lain yang coba disampaikan oleh pembuat dan tim gitu. But kita akan coba bahas ini lebih lanjut di The Boys adalah series yang gue sangat banggakan. Gue senang banget bisa nemuin satu-satunya alasan beberapa tahun lalu gue subscribe ke Prime. Kalau enggak, gue nggak subscribe. Seriusan, season 1 dan season 2 adalah kebanggaan gue. Bener-bener bisa membuat gue kayak, wow, gila, akhirnya gue bisa ngikutin series lagi yang nggak itu-itu aja, yang nggak kayak gitu aja, percintaan, musuhan, supernatural, ya you know lah, Netflix. Gue nggak bilang semuanya kayak begitu, tapi susah membuat gue suka sama series-series Netflix. But somehow Prime memberikan gue opsi gitu, dan gue kayak, wow, I like The Boys. Anjing, jangan diklip. Enggak, series The Boys. Gue inget banget loh, season 1 itu kita lagi muak-muaknya sama MCU yang begitu-gitu aja dan muter-muter sendiri dan kacau balau sama universe-nya. DC Universe Extended whatever it is juga kacau balau, nggak bisa menyaingi Marvel. Masih sok-sokan nyaingin Marvel tapi nggak kuat. Kita jengah per 3 bulan sekali ada superhero. Sampai akhirnya Prime hadir dengan bilang, kita bikin superhero lagi, tapi kali ini kita mocking the genre of superhero movie itself. Dan hadirlah The Boys dengan sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa, dengan premis dimana ketika lu nggak punya kekuatan, lu mesti ngalahin orang-orang kuat yang berprinsip pada sebuah quote yang gue pegang banget, yang gue setuju banget, dan gue yakini itu bisa kepake universal. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Di dunia ketika orang punya superpower, kagak bakal lu pada jadi Batman, kagak bakal lu pada jadi Superman, kagak bakal lu pada jadi Captain America, kagak bakal lu pada jadi Iron Man. Lu pada bakal jadi Homelander, bakal jadi The Deep, bakal jadi Stormfront. Dan yang lebih serunya lagi, yang lawan mereka ini bukan kayak CIA, FBI, Secret Service, Secret Agent, Special Task Force X, Suicide Squad yang punya moral gitu, yang kayak aku baik, aku akan melawan kejahatan gitu. Enggak, mereka juga orang-orang brengsek yang tahu bahwa superhero ini harus dimusnahkan kalau mau humanity selamat. Dan mereka akan melakukan segala cara untuk melakukan itu, untuk menyelesaikan misi itu gitu. Di season 1 kita mendapatkan kematian Translucent yang sangat-sangat luar biasa dan indah sekali di dalam The Boys. Dan kita ngeliat dinamikanya Huey yang anak baru yang masih punya hati nurani baik, akhirnya mengotorkan dirinya untuk menjadi orang yang pull the trigger untuk memulai era war antara The Boys versus The Seven. Kok jadi The Seven? The Seven. Tapi dia juga dilema karena dia jatuh cinta sama salah satu anggota The Seven, Starlight. Di dalam tim mereka juga ada anggota yang juga punya superpower, tapi dia nggak mau punya superpower, The Female, yang sekarang jadi Kimiko. Lalu Butcher dengan kompleksitinya yang dendam banget sama Homelander, yang driven all by rage, by revenge. Bahkan dia rela untuk ngorbanin timnya demi revenge-nya dia, dan kompleksitasnya lain-lain. It's just beautiful buat gue. Gue udah bikin yang thumbnail kayak gini, dimana gue kecewa banget di episode 1 sebelum terakhir. Gue udah tahu pasti episode terakhirnya bakal aneh. Jadi tuh gue nontonin lagi season 1. Gue coba nontonin lagi, what's wrong with this series? Kenapa bisa sampai kayak begini? Dan gue liat di season 1 kok indah banget, kok keren banget, kok season terakhir kacau balau banget. Dan oke, sudah setengah jalan, gue akan beberkan ke kacau balauan episode terakhir. Spoiler alert, dan buat yang belum nonton, buruan nonton. By the way, ini tuh pas ending tuh diputernya banyak yang di bioskop ya, banyak yang dapat ditonton di bioskop, dan lu bakal dapetin trailer Vote Rising kalau lu saya nonton. Tapi apa aja sih yang mengganggu? Menurut gue banyak banget. Pertama adalah, gue udah sebutin di awal season, di beberapa season sebelumnya, bahwa ini muter-muter. Konfliknya diulang-ulang yang udah selesai, tapi dibalik munculin lagi dan diselesaikan dengan cara yang sangat remeh. Ini tipikal film-film series Amerika yang dipanjang-panjangin. Serius deh, kalau lu sering nontonin film-film series Amerika, lu pasti paham yang gue maksud. Sesimpel relasi hubungan, udah pacaran, putus gitu ya terus. Kita lihat ini di Huey sama Starlight yang oke, kurang akur, pacaran, putus, ribut, berantem, putus, nggak percaya lagi, bingung sama superiority kompleks dan lain-lain. Nggak kelar hubungan mereka, nggak fix. Kita juga lihat itu di Kimiko dan Frenchie, udah akur di season sebelumnya, mulai nggak setuju lagi, it's just dengan Butcher yang siapa leadernya lu percaya panggung apa segala macem, kayak capek. Dan itu tipikal Amerika banget untuk selalu masalah yang udah
sebelum-sebelumnya selesai gitu. Dan itu nggak cuma di The Boys tapi juga di The Seven dan bahkan karakter-karakter supporting lainnya kayak Ashley. Problem kedua, logikanya berantakan banget. Episode terakhir pasti Frenchie mati. Si Homelander ngelihat jelas-jelas ada sesuatu yang berbentuk zinc yang dia tahu dia nggak bisa ngelihat tembus dari zinc, tapi dia nggak kepo itu apa. I mean like you are in the serious event of seseorang berusaha untuk naklukin lu, ada zinc depan mata lu yang lu tahu lu nggak bisa lihat menembus zinc, tahu itu adalah best camp musuh lu, dan lu abandon itu sesimpel karena ada Frenchie yang ngetok 2 kali tek-tek gitu. Or simply logic tentang Homelander yang bisa ngebaca detak jantung orang atau mendengar detak jantung orang nggak kepake di situ. Nggak ada keterangan loh dia nggak bisa mendengar di balik zinc, dia cuma nggak bisa lihat di balik zinc. Logiknya kacau balau. Di episode terakhir, Octopus bisa nyodok bool the deep sampai keluar dari mulutnya. Itu oktopus apa? Ha? Itu oktopusnya apa ya? Apa kraken anjir? Itu oktopusnya udah nelen V1 berapa biji anjir sampai bisa nembus kulit-kulit superhero. Ngomong-ngomong superhero juga kayak very ridiculous buat gue ngerti ada beberapa superhero yang tembus sama senjata, ada yang nggak tembus sama senjata, majority nggak tembus sama senjata, tapi The Boys is always having gun gitu loh. Kayak jelas-jelas lu udah tahu cara untuk ngelawan mereka itu pakai yang apa ya? Lebih dari sekedar itu gitu loh. It's like they are not professional superhero killer, they are just bunch of loser gathering up, driven by revenge, driven by rage. Aduh banyak banget kalau mau dijelasin logiknya, banyak yang bikin kacau balau dan kebaca gitu loh. Padahal kalau lu tahu ya, kalau misalnya visualnya bagus, adegannya bagus dan lain-lain bagus, kadang tuh hal-hal kecil kayak gini tuh kayak bisa ya udahlah gitu loh. Ya nggak sih? Tapi saking kacau balaunya jadi kayak kelihatan gitu. Jadi kayak apa ya? Terpikirkan gitu. Berikutnya Gen V, Mary Monroe itu Gen V yang katanya bakal jadi apa tandingan Homelander di episode terakhir bilang I need your help. Untuk apa? Bawa mereka ke Kanada. Gila, itu apalagi kalau bukan lazy writing, kalau bukan rage baiting ke penontonnya sendiri, kalau bukan sesuatu yang kayak kacau balau di belakang produksinya gitu loh. Itu kacau balau banget. Jangan gua mengulangi lagi dengan kekacauan Soldier Boy yang sekuat itu kalah cekek sama Homelander, dibekuin lagi. Sekarang apa alasannya si Soldier Boy nggak bisa bangun sendiri dari tabungnya? Toh dia sekarang udah aktif, dia bisa cabut, dia bisa ini, terus sekarang kalau dibekuin dia selalu nggak bisa bangun gitu, mesti dibuka. It just doesn't make sense. Dan berikutnya adalah kekacauan scripting yang terasa sekali sangat cepat-cepat dan buru-buru. Tiba-tiba jadi kayak anime moment. Misa-misa demi bikin final showdown dari karakter utama kita. Ini anime banget, sadar gak sih lo? Kayak di One Piece, Naruto gitu lah. Terpisah, kamu duluan. Ingat gak sih arc Naruto ngejar Sasuke gitu bersama gengnya gitu kan? Kayak gitu kan? Tak, ini kamu duluan gitu. Yang very ridiculous dan sangat penyelesaiannya sangat lazy, sangat-sangat buru-buru, sangat-sangat oh my god. Ini ekspektasi gue, tapi tetap aja buat gue itu menjijikan sekali melihat Homelander jadi sekacau itu scriptingnya di akhir. I just don't see it very pleasing, atau bahkan yang memuaskan. Jatuhnya malah jadi kayak apaan sih kok tiba-tiba dia begitu. Dan fight scene-nya juga nggak bagus-bagus amat. Oh my god, lu lihat season 1 pas lawan Translucent aja sebagus itu men, seproper itu. Dan akhirnya gue sadar di episode 1 di season 1 itu ekstra banyak banget. Itu pemain NPC ya, figuran-figuran banyak banget di taman, di luar, di kota. Berantemnya bagus banget. Kameranya juga kayaknya lebih tajam. Pewarnaannya lebih sangar. Pindah-pindah scene-nya juga banyak yang di outdoor, nggak ragu untuk bisa ke tempat-tempat yang lebih fresh gitu. Sedangkan di sini gue ngeliat mereka kayak ekstra sedikit banget. White House maksudnya kan momen yang tepat untuk para superhero berkumpul nggak sih? Mana superhero lainnya yang setuju sama Homelander, yang percaya bahwa fasisme Homelander itu benar, bahwa yang punya superpower yang akan jadi god-nya di situ, bakal jadi dewa-dewanya di situ? Enggak, pada kemana? Pada kemana itu semua? Superhero yang makan tanah ke, yang bisa baca pikiran ke, yang ini pada jagain pas nonton bang. Ya elah, yang lain pada kemana? Yang udah pensiun, yang masih percaya, yang masih fasis dan lain-lain ya. Dari sini akhirnya gue sadar gitu kalau ternyata budgetnya hilang. Akhirnya jadi kayak gini. Gue kelihatan banget ini budgetnya kayak disimpan, akhirnya syutingnya dalam studio ruangannya seperti White House. Mereka budgetnya di-cut sama kayak Invisible. Buat Mr. Beast kayak itu konspirasi aja ya. Tapi ya menurut gue sangat disayangkan sih. Dan keluarlah Vote Rising. Ya pasti sebagai fans gue akan nontonin lagi dengan sangat kecewa. Mungkin kalau gue mau elaborate dan gue mau ajak diskusi kalian dengan durasi yang lebih panjang, bakal keluar lebih banyak lagi kekecewaan gue. Kayak Ryan tiba-tiba diasuh sama MM. Tiba-tiba adegan Butcher dan Huey yang dipaksakan ya di vote. Kayak superhero yang lain pada kemana? Pada cuti semua. Cuman ngabisin satu tentara depan doang bikin berdarah. Keamanan Godolkin jauh lebih kompleks dan sulit dibandingkan Vote, anjir. Terus balik ke anime moment itu kan yang si female pas ngelihat Frenchie gitu ya, Kimiko, itu kan anime moment banget. Tiba-tiba ada teman yang sudah mati gitu kan. You can do it.
Ya, mau dimundurin ke season belakang ya. Gimana tadi gue terlalu banyak ngomongin season akhir ya. Sage orang terpinter nggak bisa baca cinta. Kayak bro, lu pinter dari mana? Lu goblok gitu loh, nggak ngerti kalau manusia itu pasti terbutakan karena cinta gitu. Aneh banget gitu orang terpinter nggak bisa mengkalkulasi dan nggak masukin itu sebagai salah satu variabel hitung-hitungan. Itu lu pinter apa keblinger anjir? Aneh, maksudnya it's a very bad writing about smart person, ngerti gak lo? Super genius person ditulis dengan orang yang maaf menurut gue tidak terlalu sejenius itu gitu, sehingga terlihat orang itu jadi sangat tidak jenius menurut gue. Oh my god, gue bisa lebih lama lagi ranting tentang The Boys final. Buat gue tetap bersyukur bahwa series ini sempat ada dan tetap gue banggakan season 1 dan season 2-nya. Menurut gue tetap bangga sama krunya, cast terutama Anthony Starr, Carl Urban dan lain-lainnya. Menurut gue they are doing a very good acting. They are doing a very very good acting, mark my word. But they are getting a very very bad treatment, bad writing, bad directing yang membuat mereka menjadi ridiculous dan terlalu strong untuk sesuatu yang cheap seperti setnya, plotnya, dan endingnya. Oh ya, satu lagi ya yang sangat gue udah bilangin di podcast tapi orang-orang pada nggak terima, terlalu satir. Bukan gue nggak terima satir, yang ngerti nggak sih? The Boys is satire movie, I know, I understand. Tapi mereka terlalu pusing dan terlalu asik sama satir-satirnya sehingga mereka lupa sama plot mereka sendiri. Ngerti nggak lo? Kalau mau satir-satir doang nggak perlu peduli plot, lu nonton Family Guy. Nggak tahu lu plotnya apa, tapi kan intinya satir dan sarkastiknya dan apa ya, parodinya gitu loh. Lu nggak peduli kan sekarang Peter mau kayak gimana dan jadi apa sekarang, progress development karakternya apa, nggak ada, because that's how the show yang nggak mikirin plot. But The Boys having a plot. Tapi salah satu ciri khas mereka adalah kritik Amerika, menggambarkan bagaimana Amerika sekarang dan dikritik melalui seri-serisnya. Bahkan sampai episode terakhir mereka mau kritik Elon Musk juga, kayak ya udahlah, tiba-tiba datengin seorang super kaya dan lain-lain, ya udahlah. Gini loh, maksud gue adalah penonton udah tahu, udah ngerti, udah cukup lucu. Sekarang bisa nggak lu fokusin ke plot lu untuk menyelesaikan the huge problem yang lu selama ini kritik, yaitu adalah superhero movie yang malah membuat lu menjadi ironi karena lu ends up seperti superhero movie itu. Tapi menurut gua sebuah kesuksesan lah buat yang bikin komik akhirnya bisa dapat adaptasi sebagus ini. Tadinya gua nggak baca komiknya, gua cuma baca iseng pertama doang, tapi dengan begini gua kayak pengen baca komiknya sebenarnya di komik kayak gimana, apakah sebad ending itu juga atau sekacau itu juga. But again, thank you The Boys sudah nemenin gua, udah memberikan gua banyak inspirasi, memberikan gue banyak kesan, memberikan gue banyak khasanah baru. Walaupun di season terakhir dan beberapa season ke belakang, The Boys sangat-sangat uninspiring. The Boys telah menjadi another superhero movie yang harusnya mereka mocking, satire, and sarcastic. Jangan lupa showrunnernya itu akhirnya dapat kesempatan untuk mensupernatural-naturalkan The Boys. Terlalu asik menghadirkan cameo dan easter egg. Terlalu asik berputar-putar di fan service-nya sehingga mereka lepas dari plotnya sendiri. Dan tiba-tiba kaget udah episode terakhir harus diselesaikan. Thanks to Anthony Starr dan Carl Urban. Kalau nggak, The Boys nggak mungkin fansnya bertahan sampai sekarang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian mau kritik? Kalian mau sanggah? Kalian mau kasih pendapat? Ya itu sih menurut gua poin pentingnya. Budgetnya habis, showrunner pengen supernaturalkan, akhirnya ya milking saja, sehingga akhirnya kita bisa dapetin ending yang sangat unnatural untuk sebuah series parodi satire seartikel The Boys. Dah, komen di bawah kritik kalian, kekecewaan kalian, atau kalian malah enggak segala macam. Lu sih apa-apa dibenci segala macam, banyak kekecewaan segala macam. Ya lu ngapain nonton channel gua? Tapi kalau misalnya lu di posisi mereka dan ternyata lu cuma bisa milking. Lu milking enggak? Milking sih. Tapi ya gimana ya, kadang mengecewakan fans. Kalau gue punya fans juga kecewa sih gitu. Tapi kalau the money is so good dan lu bakal jadi ironi untuk menjadi Marvel berikutnya, why not? Ya selama lu gak ngerugiin orang lain, selama lu gak melanggar hukum, why not? Tapi ya siap-siap kehilangan fans. Tapi kan itu what if doang. Kebetulan bukan gue yang di situ. Tapi kalau kalian yang di situ gimana? Apakah kalian akan bikin The Boys sampai bikin universe kayak sekarang nih, atau cukup ending di season 2? Makin panjang nih curhatannya. Yaudah, thank you semua udah nonton. Dan komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas episode berapa sih? 7, 8 ya, sebelum ini yang terakhir dari Steve. Sekarang gue tahu perasaan penggemar Game of Thrones. Ya, I think I feel you guys now. Mau komen kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Thank you semua udah nontonin. Kalau kalian mau support konten review overthinking series kayak gini dan kalian mau support gue lakuin dengan simpel klik like atau tombol subscribe. Sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Oh ya, bukti kalian nonton sampai habis, sebutin satu superhero yang bukan dari The Seven. Kalau masih inget.